Pertama-tama saya ucapkan terima kasih teman-teman yang masih tetap terjaga semangatnya sampai di, kalau nggak salah ini Zoom terakhir kita ya. Ya. Zoom tugas kelompok ya. Ya, untuk itu kita bakal bahas nih hasil dari analisis kita yang nanti bakal disampaikan videonya ke Pak Nazar ya. Nah, sekarang konsepnya mau gimana nih? Kita mau, oh enggak, sebelumnya saya mau nanya dulu deh ke editor. Mbak Tika, untuk videonya kira-kira udah sejauh mana ya? Kurang convert aja sih, Kak. Kurang apa, Kak? Kurang download. Oh, kurang download. Tapi kalau untuk di share screen masih belum ya berarti ya? Masih belum. Masih belum bisa sih. Masih belum bisa ya, oke. Mungkin kita langsung ngebahas aja dari teman-teman. Kita urut aja ya, kira-kira pandangannya bagaimana terkait video tersebut. Ya singkat-singkat aja gitu lah. Kita diskusi ya. Ya mulai dari yang paling atas kali, dari Bang Utomo. Boleh mungkin menyampaikan pendapatnya. Sebentar, dari Kak Fajar boleh duluan Kak? Oke, dimulai dari saya aja ya Kak. Boleh Kak. Boleh. Jadi ini saya nampilin beritanya atau gimana Kak? Saya sih nggak apa-apa, pandangannya aja. Oh, pandangannya aja ya, oke. Pandangan saya mengenai kasus-kasus yang saya dapatkan kan kasus itu ya, apa tuh namanya, penyalahgunaan jabatan, baik di Nganjuk, Tanjung Balai, Probolinggo, dan Bekasi. Di situ tidak terjadinya transparansi sebagai aparatur sipil negara. Di situ juga para pegawai ASN atau dikatakan oknum ya Pak, oknum pejabat di situ dia menyalahgunakan jabatannya. Ada yang melakukan tindakan jual beli jabatan, ada juga yang menolak untuk dipindahkan. Jadi di sini pendapat saya mengenai berita tersebut mengenai kewajiban sebagai pegawai ASN yang tidak dilaksanakan. Salah satu kewajiban yang tidak dilaksanakan pertama adalah tidak melaksanakan tugas kedinasannya dengan penuh kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, serta tidak menunjukkan integritas dan keteladanan, baik dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan. Dan mereka pun juga tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena di berita tersebut banyak yang tidak mau dipindahkan, terus juga dia menggunakan uang untuk naik jabatan atau menjual jabatan dengan iming-iming uang gitu, Kak. Itu sih dari saya. Itu di PIC berita 1 ya, Mbak ya? Di berita pertama. Ya, berita pertama ke Fajar sama Mbak. Pak Hutomo. Ya. Izin menambahkan Pak Ketua. Ya silakan. Jadi menambahkan sedikit untuk dampaknya itu bisa berdampak buruk ya bagi ASN, terutama dari kredibilitas ASN dan juga nama baik ASN-nya juga semakin buruk. Terus jika kita kaitkan dengan manajemen ASN itu, kita lihat dengan diterapkannya merit system pada pengelolaan ASN atau manajemen ASN itu yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Jadi bisa diharapkan itu dapat penerapan prinsip akuntabilitas itu
bisa diterapkan di situ. Terus juga mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, juga instansi mendapatkan pegawai yang berintegritas untuk mencapai visi dan misi. Itu teman-teman. Oke Bang, makasih PIC 1 ya ini Bang ya. Lanjut aja mungkin ke PIC 2. PIC 2 ada siapa nih? Kak Dwi ya sama PIC 2. Lanjut aja ya. Bisa langsung Lanjut aja ke PIC kedua ya. Berita yang kedua yaitu tentang Kemendagri tekankan pemerintah daerah segera tindak lanjuti penyederhanaan birokrasi kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan secara virtual dan dihadiri lebih dari 800 perwakilan Pemda. Nah ini mengenai tindak lanjut untuk pelantikan mengenai jabatan fungsional yang masih ada yang belum dilaksanakan oleh beberapa Pemda, sehingga penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Nah, penyederhanaan ini dilakukan melalui ada struktur organisasi, ada penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Nah, ini Kemendagri ini berkolaborasi dengan Pan-RB telah memfasilitasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemda itu sendiri. Nah, pihaknya bersama dengan Kementerian Pan-RB juga telah memberikan persetujuan penyetaraan jabatan fungsional untuk seluruh provinsi dan kabupaten atau kota se-Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden yang tercantum dalam peraturan Permen Pan-RB tahun 2017. Ya, mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Dwi. Oke, sedikit menambahkan aja Kak, yang yang masalah yang kedua itu sebenarnya tentang penyederhanaan birokrasi. Jadi di mana dirangkai, jadi dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional, dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu tadi biar efisiensi dan dinamis. Cuma karena kemarin di situ permasalahannya banyak banget Pemda yang belum melaksanakan penyederhanaan birokrasi. Nah, karena banyak banget yang belum melaksanakan penyederhanaan birokrasi, jadinya untuk proses pelantikan dari anggota jabatan fungsional itu sendiri bakalan tertunda. Gitu. Intinya mah penundaan pelantikan dari jabatan fungsional karena yaitu tadi belum adanya penyederhanaan birokrasi di masing-masing Pemda. Itu bentuk kerjasama dari Kemendagri dan Pan-RB karena instruksi dari Bapak Presiden sesuai dengan Pan-RB nomor 17 tahun 2021. 2020 atau 2021 enggak? 2000 berapa ya tadi ya? 2020. Sorry. Ada lagi? Mbak Dwi. Kalau ke manajemennya itu ya tadi kan di manajemen ASN itu kan yang di bagian itu kalau nggak salah kayak ada apa tuh yang pengelolaan jabatan, ada poin di situ, masuknya ke situ sih. Otomatis kan kalau pelantikan dari jabatan fungsional itu tertunda, ya pelayanan ke masyarakat pun juga akan tertunda. Yang pertama itu, yang kedua kekosongan dari jabatan fungsional itu sendiri. Jadi harusnya ada petugas yang udah mengisi karena di Pemdanya itu dia tidak melaksanakan itu, ya otomatis ada kekosongan. Itu aja. Baik, terima kasih Mbak Dwi, Mbak Dahliana. Lanjut aja langsung ke PIC berita 3. Mas Priangga dan Mbak Neneng, silakan. Baik,
Ini untuk PIC ketiga saya dan Neneng. Ini ada berita dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, ini tentang cara merubah mindset dan mereformasi kultur ASN yang selama ini kita tahu sudah mengakar sekali ya. Jadi melalui undang-undang ASN tersebut itu diharapkan aparatur sipil negara yang sekarang itu berintegritas tinggi, profesional, netral, bersih, dan dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu yang diharapkan dalam berita kali ini. Kemudian ada beberapa langkah yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Kemenkes, itu yang pertama, langkah untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama adalah melakukan pemetaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja PNS. Terus yang kedua, itu pengembangan kompetensi dan karir, mutasi atau rotasi. Kemudian yang ketiga, disampaikan untuk melakukan percepatan penataan PNS, itu secara progresif maupun moderat. Kemudian ada yang keempat pula, untuk mengantisipasi biaya tersebut, maka dilakukan teknis pensiun. Jadi ketika ada 2 orang yang pensiun, maka dilakukan kualifikasi kompetensi untuk 1 orang. Cuma itu aja sih yang bisa saya analisa dari berita yang ketiga. Terima kasih. Ya, izin menambahkan ya Kak, dari berita tersebut juga tentang menuju Smart ASN ya. Pada tahun 2024 nanti ada 5 kompetensi yang harus dimiliki ASN. Yang pertama, ASN harus menguasai informasi teknologi, tidak gagap teknologi ya, mampu mengoperasikan komputer. Yang kedua, ASN menguasai bahasa asing, tidak hanya fasih dalam berbahasa Indonesia, tapi ASN juga harus mampu menguasai bahasa asing. Yang ketiga, ASN harus memiliki sifat dan sikap hospitality atau keramahan. Memiliki sifat baik hati, menarik budi bahasanya, manis, tutur kata, dan sikapnya dalam setiap menjalankan aktivitas, pelaksanaan tugas, dan pekerjaan, khususnya dalam menampilkan pelayanan prima kepada masyarakat. Yang keempat, yaitu ASN harus memiliki kemampuan networking atau membangun relasi dengan baik. Yang kelima, ASN memiliki jiwa entrepreneurship. Bukan berarti ASN harus jualan ya, tapi di sini kita harus berjiwa kewirausahaan yang ditandai dengan dimilikinya keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, dan cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang, serta bertanggung jawab. Entrepreneurship juga dapat diartikan berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, kesejahteraan masyarakat, bagaimana cara membantu mereka yang membutuhkan. Itu aja sih yang dapat saya analisa dari berita yang ketiga. Terima kasih Mbak Neneng, Mas Fajar, terima kasih. Langsung lanjut aja ke PIC berita 4, Bang Ali sama Mbak Syifa. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menganalisa video itu mengenai mall pelayanan publik ya yang ada di Pandeglang, di mana ini mall pelayanan publik pertama di Banten ya khususnya ya. Seperti yang kita ketahui itu mall pelayanan publik itu diharapkan bisa mendukung suksesnya reformasi birokrasi sesuai yang Presiden kita inginkan, untuk lebih mempersingkat, karena yang kita tahu selama ini mekanisme yang ada di Indonesia ini begitu rumit, bahkan bertele-tele ya. Makanya masyarakat bisa lebih gampang, lebih mudah istilahnya untuk seperti mengurus data kependudukan dan lain-lain di daerah Pandeglang khususnya. Adapun mall pelayanan publik ini menurut saya itu merupakan bagian dari
fungsi dan tugas dari ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Kemudian mall pelayanan publik juga ini menurut saya suatu yang harus dicontohi untuk daerah-daerah lain, karena daerah setidaknya sudah bisa menyesuaikan diri gitu menghadapi perubahan yang ada, sehingga apapun kegiatan yang ada di daerah seperti yang tadi saya bilang, tidak bertele-tele atau tidak berlarut-larut, sehingga semua masyarakat, lapisan masyarakat itu bisa mengaksesnya. Nah, mungkin itu dari saya. Selebihnya teman saya bisa mungkin menambahkan, Saudari Syifa Maulida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menambahkan, Kak. Jadi benar yang dikatakan oleh Pak Ali. Jika dilihat dari manajemen ASN-nya ini sesuai dengan kedudukan dan hak kewajiban ASN ya. Di kewajiban ASN itu ada melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat berwenang, lalu ada juga melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas, keteladanan, sikap perilaku, dan ucapan yang baik. Sesuai dengan pengembangan potensi di wilayah Pandeglang, Banten ini memberikan inovasi untuk mempermudah pelayanan dengan meningkatkan reformasi birokrasi. Pelayanan publik ini juga sesuai dengan nilai core values berakhlak, berorientasi pelayanan. Seperti itu. Udah ya. Jadi analisis ini kan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang jelas dari masing-masing PIC kan tadi maksudnya apa ya? Sumber hukum yang disampaikan kan ada gitu maksudnya. Gitu ya kan, berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang manajemen ASN. Nah, dari masing-masing PIC udah menyampaikan. Dari editor dan komparasi, Mbak Tika kira-kira ada hambatan sejauh ini? Sejauh ini belum sih, tinggal unduh aja videonya. Kira-kira jam 2 udah selesai. Oh ya. Berapa menit itu Mbak? Kak? 6 menit 33 detik. 6 menit 33 detik ya. Berarti nanti yang dikirim itu linknya ya, link video. Link videonya kalau bisa nanti di download sampai tuntas dulu baru dikirim kali Kak. Soalnya mungkin kejadian yang kemarin kan pas Di link dibuka. G Drive ya? Iya, di G Drive-nya. Kayak gitu sih. Oke. Oke. Izin Pak Ketua, mau nanya, Silakan. itu link yang tadi dimaksud itu link hasil yang nanti bakalan dikasih ke tutor? Atau gimana? Iya. Link Kalau menurut saya video. mending di-upload di YouTube aja, Pak. Oh, gitu di YouTube gitu ya. Nanti linknya, link YouTube itu. Iya, yang link YouTube nanti tinggal dilampirin seperti itu. Jadi kan kayak yang dikirim sama Pak Nazar kan dia ngirimnya link YouTube. Jadi kemungkinan mending pakai link YouTube aja. Lebih simple. Tinggal diupload ke YouTube.
Kalau pakai link YouTube nanti kira-kira siapa nih yang bakal upload di YouTube-nya? Boleh saya kalau Ba- nanti kirim aja. Jadi nanti Bang Hutomo yang upload di YouTube. Nanti linknya tinggal di-share gitu aja ya. Ya. Oke deh, mungkin ada lagi nggak? Terkait tugas ini aja dulu ya. Kalau nggak ada lagi mungkin kita sudahi aja. Kayaknya so far udah aman lah ya, tinggal nunggu finalisasi editing aja ya. Ya udah mungkin Itu editor nanti takutnya ada yang korup atau gitu, apa filenya bisa konfirmasi lewat chat aja kali. Oke, Kak. Atau mungkin perlu bantuan penyemangat gitu. Nanti disemangati. Ngeri. aku butuh Tuh, bantuan Pak Priangga tuh semangat. dapat Ngeri. salam Pak dari teman seangkatan Rifki Aprianugraha. Mungkin Pak Priangga kenal. Oke, siap. Ajak ngopi lah. Iya, gas. Waduh. Mbak Siva juga nih ada yang komen kemarin pas saya update. Kenapa? Mbak Siva itu katanya siapa? Ada yang komen teman saya di sama CPNS juga. Ya gitulah, udah cukup. Ya udah. Fans kali fans. Ya udah mungkin kurang lebih gitu aja. Kalau nggak ada yang perlu dibahas, kita sudahi aja teman-teman. Di agenda 3. Mungkin ini terakhir Zoom ya. Jangan Kayaknya bilang masih ada terakhir lah hari Bang, Senin. bahaya bilang terakhir. Tugas kelompoknya. maksudnya tugas kelompok ya. Siap. Ya, terakhir tugas kelompok di agenda 3. Iya. Ini nanti jangan lupa tugas individu. Ini video ya. Jadi mungkin gitu aja. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di off dulu aja Bang. Screen itunya.